Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih semangat siswa-siswa kelas 12 IPA? Masih ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku. Minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penurunan tekanan uap. Mudah-mudahan kalian sudah paham tentang apa yang saya sampaikan tentang penurunan titik tekanan uap. Oke. Sebelum mempelajari tentang titik beku dan titik didih, kita lihat dulu nih diagram fase. Nah, diagram fase ini biasanya pasti dan akan keluar dalam soal tentang sifat koligatif. Nah, kita perhatiin di sini. Ini adalah lajur vertikal, ya, garis yang ke atas yang sebelah kiri ini adalah ini menunjukkan tentang tekanan uap dengan satuan mm Hg atau atm, besarnya 760 mm Hg atau 1 atm. Kemudian garis yang horizontal di bawah ini adalah garis yang menunjukkan suhu, satuannya derajat Celcius. Air murni itu mencapai tekanan uap jenuhnya adalah 760 mm Hg atau 1 atm. Ketika air tersebut ditambahkan zat larut, maka tekanan uapnya menjadi turun, misalkan menjadi 750 mm Hg. Maka perubahan dari 760 menjadi 750 mm Hg itu dinamakan penurunan tekanan uap. Besarnya berapa? Ya selisihnya 760 sampai 750, ya selisihnya adalah 10 mm Hg. Nah, kemudian air pada saat mendidih itu suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Tapi ketika air tersebut ditambahkan zat larut di dalamnya, maka suhunya menjadi lebih besar dari 100 derajat Celcius. Misalkan ditambahkan garam, maka suhunya menjadi 110 derajat Celcius. Nah, perubahan dari 100 menjadi 110 derajat Celcius itu dinamakan kenaikan titik didih larutan. Besarnya berapa? Ya, tadi 100 ke 110 derajat Celcius, maka perubahannya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian, air pada saat membeku, suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Nah, ketika air tersebut ditambahkan zat larut, maka suhunya menjadi lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Misalkan ditambahkan gula, maka suhunya menjadi minus 5 derajat Celcius. Nah, perubahan dari 0 menjadi 5 derajat Celcius dinamakan penurunan titik beku larutan. Nah, perubahannya berapa? Dari 0 ke minus 5 derajat Celcius, perubahannya adalah 5 derajat Celcius. Nah, terus ini yang garis ungu, ini adalah garis fase, ya, antara fase cair, gas, dan padat. Nah, ini di suhu, misalkan suhu di 10 sampai 100 derajat Celcius, wujudnya adalah cair. Suhu, misalkan suhu dari 30 sampai seterusnya, itu wujudnya adalah gas. Kemudian suhu dari 0 sampai di bawah 0 itu adalah suhu, wujudnya adalah padat, bentuknya udah es. Oke, kita bahas satu-satu tentang kenaikan titik didih. Kita bahas tentang mendidih. Mendidih itu adalah kondisi di mana terjadi perubahan suatu zat dari wujud cair menjadi gas, hampir sama dengan menguap. Nah, titik didih itu adalah suhu pada saat mendidih, yaitu pada saat tekanan mencapai 1 atm. Nah, titik didih terjadi ketika tekanan uap air atau uap larutan itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Jadi kalau tekanan udara di sekitarnya 1 atm, kemudian tekanan uap jenuh air atau larutan itu mencapai 1 atm, maka titik didihnya, ya, saat itulah terjadi proses mendidih. Nah, titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan di suatu daerah tekanan udaranya tidak mencapai 1 atm atau kurang dari 1 atm, maka titik didih airnya juga lebih
rendah daripada 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita ke dataran tinggi atau ke puncak, maka kita memasak air, maka mendidihnya lebih cepat dibandingkan kita memasak air di rumah kita. Perbedaan menguap dan mendidih. Menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, kalau mendidih itu mencapai titik keseimbangan. Jadi ketika uap tersebut berubah menjadi cair lagi, maka disitulah proses mendidih. Kemudian kalau menguap terjadi di seluruh bagian air, ya, karena semua molekulnya akan terputus, ya, terputus ikatan antar molekulnya. Kalau mendidih itu hanya terjadi permukaan air. Kalau menguap terjadi pada suhu berapapun. Contohnya kayak kita kalau kita suhu misalkan panas gitu ya, mencapai 35 derajat Celcius. Nah, kita menjemur yang tadinya pakaiannya basah, siang sudah kering karena air tersebut yang ada di baju ya sudah menguap menjadi gas. Nah, kalau mendidih harus mencapai tekanan uap yaitu 1 atm dan suhunya itu harus mencapai 100 derajat Celcius. Oke, menentukan besarnya kenaikan titik didih larutan itu adalah selisih titik didih larutan dengan pelarut pada tekanan konstan. Jadi menentukannya perubahan titik didih itu titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarut, titik didih air. Titik didih larutan itu harus lebih besar daripada titik didih pelarut. Jadi artinya nilai delta TW itu nilainya di atas 0 derajat Celcius. Terus larutan non-elektrolit ya, menentukan perubahan atau kenaikan titik didih larutan non-elektrolit itu molalitas dikali tetapan titik didih molar. Tetapan titik didih molar itu nilainya ada untuk air nilainya 0,52 derajat Celcius per mol. Ya, jadi molal itu rumusnya kemarin kan kita sudah membahas ya, gram per ml dikali 1000 per gram pelarut atau rumus yang lainnya tergantung apa yang diketahui, dikali tetapan titik didih molal atau Kb. Kemudian kalau larutan elektrolit, karena larutan elektrolit partikelnya lebih banyak, maka kita harus menggunakan faktor Van Hoff atau nilai I. Nah, nilai I-nya kemarin sudah dijelaskan di pembahasan tentang penurunan tekanan uap ya, jadi harus menggunakan nilai I, jangan sampai ketinggalan. Kemudian membeku, proses membeku. Nah, di sini ada beberapa contoh atau eksperimen. Jadi air murni itu titik bekunya 0 derajat Celcius. Ketika air tersebut ditambahkan 0,1 mol urea, titik bekunya menjadi minus 0,18 derajat Celcius. Ditambahkan 0,2 mol urea, titik bekunya minus 0,36 derajat Celcius. Ditambahkan 0,1 mol glukosa, titik bekunya minus 0,18 derajat. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Kita bahas dulu di sini. Membeku itu adalah proses di mana perubahan dari cair menjadi padat. Titik beku adalah suhu di mana air mulai membeku. Titik beku terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap es. Jadi titik beku tidak dipengaruhi oleh tekanan udara ya, jadi hanya cuma dipengaruhi oleh suhu. Nah, proses membeku itu adalah proses di mana terjadi gaya tarik menarik antar partikel air, antar molekul air. Nah, sehingga semakin dekat dan terbentuklah padatan. Jadi semakin rendah suhu maka gaya tarik menariknya akan lebih cepat. Tapi ketika ada zat larut yang lain di dalam air, maka proses gaya tarik menariknya menjadi lebih terhambat atau terhalang ya, sama dengan orang ketiga akan menghalangi air untuk melakukan gaya tarik menarik. Oke, di sini
0,1 mol urea dengan 0,1 mol glukosa itu partikelnya sama-sama 0,1 mol, jumlah partikelnya sama, sehingga titik bekunya sama, yaitu minus 0,18 derajat Celcius. Nah, kemudian yang ini beda lagi, 0,2 mol urea, maka titik bekunya minus 0,36 derajat Celcius. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak partikel, maka titik bekunya akan semakin rendah. Menentukan penurunan titik beku itu rumusnya adalah delta TF. Jadi titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Nah, atau kita bisa menggunakan rumus yang ini. Molalitas dikali tetapan titik beku molar. Tetapan titik beku molar untuk air itu nilainya adalah 1,86 derajat Celcius per mol. Nah, kemudian kalau untuk larutan elektrolit, ya, jadi jumlah partikelnya berbeda dari non-elektrolit, lebih banyak, maka kita harus menggunakan nilai dari faktor Van Hoff atau nilai I-nya. Oke. Untuk penerapan penurunan titik beku itu dilakukan oleh tukang es krim keliling. Jadi tukang es krim keliling itu menggunakan garam pada es batu, sehingga es batunya itu suhunya akan lebih dingin dari 0 derajat Celcius, ya, meskipun es batunya mencair. Jadi dengan seperti ini maka dia akan membawa es krim, ya, es krim tetap membeku meskipun sampai sore. Terus di daerah yang bersalju, nah ketika musim salju itu salju akan menutupi jalan. Nah, untuk bisa mencairkan salju, maka ditaburkanlah garam berupa garam NaCl atau garam CaCl2, ya, sehingga salju mulai mencair ketika ditaburkan garam. Terus ditambahkan etilen glikol di dalam air radiator supaya air radiator ini tidak membeku ketika musim dingin. Ya, untuk penerapan kenaikan titik didih itu digunakan pada proses pemisahan minyak bumi, ya. Jenis-jenis minyak bumi itu dipisahkan berdasarkan titik didih masing-masing jenis minyak bumi. Contohnya kalau misalkan aspal itu paling dekat dengan paling bawah, ya, dekat dengan api di suhu 600 derajat Celcius. Kalau solar di suhu 150 sampai 200 derajat Celcius. Kalau bensin di suhu 70 derajat Celcius. Kalau LPG gas itu di suhu 20 derajat Celcius. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan contoh soalnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.